Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman mahasiswa, kita bisa hadir kembali dalam rangka melaksanakan perkuliahan mata kuliah pendidikan ilmu pengetahuan sosial, yang mana pada pertemuan kali ini kita membahas materi tentang kebijakan. Sebentar, saya cek. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan guru IPS, ya. Mohon izin, saya akan membagikan atau mempublikasikan, mempresentasikan dari materi tersebut, ya. Oke. Sudah terlihat di layar? Belum, Pak. Sudah, Pak, sudah. Sudah, Kak. Baik. Nah, bicara tentang kebijakan pemerintah dalam mengembangkan ada guru IPS, di sini katakan bahwa dalam dunia globalisasi, apalagi pada saat ini kita sudah memasuki namanya zaman revolusi industri 4.0, di mana peran guru, ya, itu sangat diperlukan. Walaupun pada kenyataannya dengan menggunakan teknologi sekarang ini semakin berat tugas dan peran guru. Karena apa? Dikatakan tugas dan peran guru manakala hanya menyampaikan materi itu kita banyak sekali digantikan oleh mesin-mesin atau teknologi seperti Google dan search engine yang lain. Maka guru bukan hanya sekedar memberikan pengajaran, tetapi harus memberikan sebuah kegiatan yang sifatnya mencerdaskan, membangun kebudayaan, dan membangun karakter bangsa. Nah, di sini juga pemerintah mulai melihat dan mulai memposisikan guru sebagai tenaga profesional dalam rangka meningkatkan pendidikan di Indonesia. Kemudian yang menjadi landasan hukum dari pendidikan ilmu IPS adalah Undang-Undang Nomor 14, ya, tahun ini berawal dari Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Nah, di dalam peraturan tersebut ditanamkan landasan pengakuan legal atas profesi guru dan dimensinya. Artinya apa? Guru dikatakan sebagai pendidik profesional dengan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, ya, pada pendidikan baik di usia dini, formal, dasar, dan menengah. Jadi guru bukan hanya mendidik dan mengajar, tetapi bagaimana kita sebagai guru profesional, ya, calon guru profesional, Anda dituntut. Siapa yang menuntut ini? Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Guru itu bukan hanya mendidik dan mengajar, tapi membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi. Sehingga ini menjadi sebuah satu rangkaian, ya, rangkaian yang kita lakukan dan kita laksanakan. Jadi fungsi-fungsi dari guru manakala dikatakan sebagai pendidik profesional harus mampu
dari mulai merencanakan sampai mengevaluasi. Ya. Di dalamnya ada pembimbingan dan lain sebagainya. Ini yang menjadi landasan hukum. Gitu. Kemudian profesionalisme guru. Bagaimana profesionalisme guru itu dibangun? Profesionalisme guru merupakan komitmen ya, para anggota profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalismenya dan terus-menerus mengembangkan strategi-strategi yang digunakan dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya. Itu pengertian dari profesionalisme. Bagaimana kita untuk mencapai sebagai seorang guru yang profesional? Kita mampu mengembangkan strategi-strategi yang digunakan dalam melakukan pekerjaan. Kita mampu berkreasi gitu loh. Dalam rangka tadi profesi kita sebagai guru ya, dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan seterusnya, kita mampu berkreasi, melakukan pengembangan bagaimana cara membimbingnya, strateginya, bagaimana cara mengarahkan peserta didik strateginya. Kita harus melihat bagaimana karakteristik peserta didik kita, ya. Dengan perbedaan karakteristik ini, kita juga menggunakan cara yang berbeda dalam melakukan komunikasi, dalam melakukan pembimbingan kepada peserta didik. Itu yang dikatakan bagaimana kita bisa mengembangkan strategi. Ya, untuk melakukan pekerjaan profesi tidak terlepas dari pekerjaan yang lain, kita sebagai seorang guru tadi sudah diatur di Undang-Undang Nomor 14. Nah, derajat seseorang sebagai profesional atau penampilan suatu pekerjaan sebagai profesi mengacu pada sikap dan komitmen anggota profesi untuk bekerja berdasarkan standar yang tinggi dan kode etik profesinya. Ini menurut SAUD 2012 dikatakan bahwa seorang guru harus mampu bekerja mengacu pada komitmen, mengacu pada standar, mengacu pada kode etik profesinya yang sudah ditetapkan. Kita harus mengacu. Nah, prinsip-prinsip dari profesionalisme adalah guru dan dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip berikut. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. Ya, panggilan jiwa. Guru itu salah satu panggilan jiwanya adalah bisa memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi murid-muridnya. Tabungan akhirat. Ya, kalau kita bicara dari sisi Muslim ya, bahwa ada 3 perkara yang manakala kita nanti meninggal itu akan terus mengalir. Salah satunya ilmu yang bermanfaat, ya, amal jariah dan anak yang soleh. Nah, guru ini panggilan jiwanya salah satunya adalah bisa melahirkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Gitu. Di samping juga idealisme. Kemudian juga prinsip memiliki komitmen, kualifikasi akademik, kompetensi, dan tanggung jawab. Maka kalian berupaya belajar di prodi PPKN dalam rangka untuk memenuhi kualifikasi akademik. Memiliki jaminan perlindungan hukum, memiliki organisasi profesi yang berkaitan dengan tugas keprofesian guru. Ya, kita ada kalau dosen PPKN itu ada asosiasi dosen, MGMP, PKN, gitu. Ada juga PGRI. Nah, pemberdayaan profesi ini diselenggarakan melalui pengembangan diri
yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi. Ini yang dikatakan prinsip-prinsip profesionalitas. Yang berikutnya berbicara kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi guru. Ini yang wajib, ya, wajib dimiliki. Ya. Terlihat jelas tidak? Saya perbesar. Tadi seorang guru harus memiliki kualifikasi akademik, ya, kualifikasi akademik, linearitas bidang ilmu. Manakala Anda bicara tentang pendidikan PKN, yang Anda harus memperdalam ilmu-ilmu tentang kewarganegaraan. Kemudian kompetensi wajib guru, pedagogi, bagaimana kemampuan mengelola pembelajaran, serta didik, merancang dan melaksanakan pembelajaran sampai mengevaluasi hasil belajar, ya, pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Dan kita harus miliki itu. Itu yang dikatakan kemampuan pedagogik. Tadi tugas utama guru, mendidik, mengajar, membimbing, ya kan, melakukan merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, proses pembelajaran sampai dengan evaluasi hasil belajar. Ini kita harus mampu. Kemudian yang kedua adalah kepribadian. Ya, kita bicara kepribadian guru. Guru itu seperti public figure, ya. Hanya saja public figure guru itu digugu dan ditiru serta dicontoh oleh peserta didiknya. Kalau artis itu semua orang bisa mencontoh, kalau guru juga sama. Semua muridnya akan mencontoh. Ya. Maka kepribadian guru ini penting, ya, harus stabil, harus dewasa, gitu loh. Harus arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik. Walaupun gurunya memiliki sikap perilaku yang show off, ya harus nggak mungkin menjadi seorang guru dandannya ke sekolah pakai high heels, ya kan, kemudian kalungnya, gelangnya banyak, yang tidak menunjukkan kepribadian dewasa dan kesederhanaan. Walaupun pengen sekali ke mall pakai tank top umpamanya, nggak mungkin seorang guru. Kenapa? Tindakan guru akan ditiru, akan dicontoh oleh peserta didiknya. Gurunya gaya hidupnya hedon, kan begitu. Bagaimana dengan peserta didiknya? Bagaimana kita bisa memiliki kepribadian yang mantap, kepribadian yang menunjukkan seorang pendidik, gitu. Bukan seorang artis, sama-sama public figure. Saya katakan guru pun public figure, konteksnya di dalam kelas dan di dalam sekolah. Mereka akan menjadi contoh. Tapi bukan bicara public figure guru ini menyamakan guru dengan artis, tidak. Ya, jadi harus diperhatikan ketika kita memilih profesi sebagai guru. Salah satu kewajiban kompetensi guru itu adalah kepribadian, integritas karakter yang baik. Maka sering terjadi kita melihat di lapangan banyak guru-guru yang melakukan tindakan-tindakan
yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kepribadian yang baik, yang dewasa. Gitu. Misalnya ya, mau masuk mau sampai di depan gurunya dicegat sama debt collector karena dia ngutang handphone. Kesel gurunya, emosinya dibawa ke dalam kelas, itu tidak baik. Tidak boleh, bukan hanya tidak baik, tidak boleh. Lagi mengajar, ditelepon sama suaminya, kan begitu loh. Suaminya minta duit atau anaknya nangis, minta duit. Emosi dalam kelas itu. Maka kemudian bicara kompetensi yang wajib dimiliki adalah profesional. Bagaimana seorang guru mampu menguasai materi secara luas dan mendalam yang memungkinkan bukan hanya memberikan pengajaran, tetapi pembimbingan, pendampingan. Sejatinya kita sebagai guru bukan hanya mengajarkan materi-materi kepada peserta didik yang diukur hasil belajar itu dari nilai. Tidak. Tapi seorang guru juga wajib memberikan pendampingan, gitu. Memberikan contoh. Agar apa? Peserta didik ini bukan hanya mampu memiliki kompetensi secara kognitif, tetapi juga bisa menyerap nilai-nilai karakter yang baik yang diajarkan oleh seorang guru. Ini bicara tentang kompetensi profesional. Yang berikutnya, seorang guru wajib memiliki kompetensi sosial karena guru sebagai pendidik kan di sini dikatakan bahwa seorang guru dituntut mampu berkomunikasi dan bergaul dengan peserta didik, sesama pendidik, sesama tenaga pendidikan, orang tua murid, dan lain sebagainya. Maka seorang guru dituntut harus memiliki wawasan yang luas, jiwa sosial yang tinggi. Nah, dari sini baru ada yang namanya sertifikat pendidik. Jadi ketika kita bicara sampai memiliki sertifikat pendidik harus memiliki kualifikasi akademik, memiliki kompetensi, dan memiliki sertifikat pendidik. Sertifikat pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga pendidikan yang terakreditasi yang ditunjuk oleh pemerintah. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan seterusnya. Ketika kita sudah memiliki sertifikat pendidik, kita sudah dianggap oleh pemerintah menjadi seorang pendidik yang profesional. Di sini dikatakan menurut Iskandar tugas dan fungsi pendidik. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Jelas ya? Jelas, Pak. Baik. Baik, terima kasih Alisa. Tugas dan fungsi pendidik menurut Iskandar. Pendidik itu sebagai manajer. Guru sebagai seorang manajer di dalam kelas. Guru guru harus mampu bisa memimpin, mengendalikan diri sendiri, dan peserta didik dalam masyarakat terkait dengan upaya
pengarahan, pengawasan, perorganisasian, pengontrolan, dan partisipasi. Di dalam kelas ini guru yang berperan sebagai pimpinan dalam merencanakan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan seterusnya. Ya, jadi kita atau guru yang berhak itu memimpin di dalam kelas. Kemudian juga sebagai pendidik, ya, bedanya pendidik dengan pengajar. Sebagai pendidik itu tadi fungsi mengarahkan, fungsi mendampingi, gitu loh. Fungsi pengawasan, itu fungsi guru sebagai pendidik. Dan baru ketika bicara sebagai fungsi pengajar, bagaimana kita melaksanakan program pengajaran, strategi-strategi pembelajaran apa yang dilakukan, bagaimana skema penilaian. Itu tugas guru sebagai seorang pengajar. Jadi kita bukan hanya sekedar mengajar, tapi kita juga sebagai seorang pemimpin di kelas, sebagai seorang pendidik yang memberikan pengawasan, pengarahan, pembimbingan, dan seterusnya. Ini tugas dan fungsi seorang guru. Gitu. Ini tadi sudah di kompetensi ini sudah dijelaskan tadi, ada pedagogi, kepribadian, dan profesional serta sosial. Yang berikut adalah syarat-syarat guru profesional, sudah memiliki umur, ya, sehat rohani dan jasmani, memiliki kemampuan mengajar, ya, pedagogik, dan memiliki kesusilaan dan berdedikasi tinggi. Nah, kemampuan profesional mengajar adalah pertama, seorang guru harus mampu menguasai, terampil dalam mengajarkan. Bagaimana kita bisa membuat perencanaan pembelajaran. Saya sering kita buat RPP dan FPS. Gitu. Kemudian kita saing dalam persaingan global adalah orang-orang yang mampu menguasai iptek, mampu menyesuaikan perubahan. Itu yang akan memenangkan kompetisi. Kemudian berkepribadian unik sehingga dapat memahami dan menghargai potensi peserta didik. Kita harus memiliki tingkat kepribadian yang baik, yang unik, yang bisa menjadi brand image kita terhadap peserta didik. Misalkan kita pernah dulu menyenangi atau mengidolakan seorang guru di sekolah kita. Karena apa? Dia memiliki kepribadian yang unik. Misalkan cara mengajarnya yang riang, cara mengajarnya yang enak, yang santun, atau juga ada yang guru tegas, ada yang humoris, sehingga ini mengerucutkan pada brand image orang. Oh, kalau diajar guru enak, oh kalau diajar guru A tegas, oh kalau diajar guru B humoris, dan seterusnya. Itu yang katakan bagaimana kemampuan profesional guru. Nah, ini peta pembinaan profesi guru ini sudah berjalan dari mulai 2014 sampai ke 2016 sehingga ada pengangkatan calon guru yang bersertifikat. Ini adalah proses bagaimana kebijakan pemerintah dalam rangka merencanakan guru sebagai profesi profesional. Jadi dimulai dari tahun 2004. Pada zaman dulu sebelum 2002, sebelum tahun 2004 belum ada guru profesional dan belum ada sertifikasi gitu. Maka kita
2004 dimulainya rancangan guru sebagai profesi. Kemudian tahun 2005 diterbitkannya undang-undang tentang guru dan dosen tadi, tugas guru seperti apa, tugas dosen seperti apa, sehingga menjadi penciri khasan guru dengan tugasnya sedemikian rupa, kemudian dosen dengan tugasnya selain tugas guru ya sebagai pendidik pengajar, dosen ditambahkan dengan yang namanya tridharma, ada penelitian, ada pengabdian masyarakat gitu loh. Kemudian tahun 2005 juga diterbitkannya Standar Nasional Pendidikan yang terdiri dari 8 standar nasional pendidikan, dari standar tata kelola, keuangan, dan gitu, sarana dan prasarana, dan seterusnya. Nah, 2016 mulai itu melaksanakan sertifikasi guru pertama kali, ya, dengan peraturan-peraturan turunannya terbitnya peraturan pemerintah pembayaran itu ditambahkan tentang tunjangan profesi guru, dosen, dan tunjangan khusus guru, serta tunjangan kehormatan. Peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan pemerintah ini terus bergulir sampai di tahun tentang program induksi bagi guru pemula, kemudian juga tentang jabatan fungsional guru dan angka-angka kreditnya, dan peraturan tentang guru PNS pengangkatannya, sehingga di tahun 2012 sudah mulai ada standar seleksi guru, ada standar kompetensi jenjang jabatan guru, ada sistem pengendalian PK guru dan dukungannya ya, dan seterusnya. Kemudian sampai pada penuntasan peningkatan kualifikasi guru S1 F4 pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan dan seterusnya. Sampai saat ini pengangkatan guru dan calon guru harus sudah bersertifikat. Dan ini yang tahapan-tahapan ini yang harus kita lakukan dalam rangka kita mencari dan meraih ya sebuah predikat guru yang profesional dan tersertifikasi. Nah, ini merupakan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam pengembangan guru-guru ilmu pengetahuan dasar. Bukan hanya guru IPS ya, semua guru dilakukan seperti itu. Nah, implementasinya seperti apa? Seorang guru IPS yang profesional akan terus belajar dalam rangka mengembangkan diri dan mengupdate diri sehingga tidak ketinggalan zaman. Karena IPS adalah bidang studi yang akan terus berkembang. Kenapa saya katakan IPS terus berkembang? IPS itu perlu kajian. Kajian ilmu IPS itu lebih update ketimbang ilmu-ilmu, katakanlah ilmu pengetahuan alam. Ilmu pengetahuan alam, katakanlah ilmu pasti, ilmu matematika. Ketika ditemukan rumus Pitagoras, ya sampai besok rumus Pitagoras begitu saja. Ketika bicara tentang misalkan teori-teori Archimedes atau teori hukum kekekalan massa dan lain sebagainya, itu sudah ditemukan seperti itu. Dan prosesnya untuk mengupdate teori itu lama. Tetapi ketika bicara ilmu sosial, perilaku peserta didik dalam melaksanakan PTS ya, penilaian tengah semester pada pandemi 2019-2020. Perilakunya berbeda dan itu harus diteliti. Nanti ketika pandemi sudah selesai, perilakunya juga akan berbeda lagi. Berbeda ilmu Pitagoras tadi ya, A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat gitu ya. Itu dari zaman dulu sebelum pandemi sampai
sama, seperti perubahan yang sifatnya sosial. Gitu. Aktualisasi pendidikan IPS akan terus bergulir. Karena apa? Yang kita nilai adalah perilaku kehidupan manusia, yang bukan hanya dengan seiring berjalannya waktu, perubahan zaman, perubahan kondisi alam itu akan mempengaruhi. Contoh perkembangan perilaku mengajar guru dari sebelum pandemi, ketika pandemi, dan setelah pandemi itu ada perubahan yang kita harus teliti. Nah, aktualisasi pendidikan IPS akan lebih banyak pada penekanan langkah strategis jangka panjang yang akan melewati proses pendidikan yang terpanjang dalam laboratorium demokrasi sebagai investasi SDM agar generasi muda bangsa semakin meningkat dalam upaya demokratisasi untuk menghadapi masa mendatang. Ini aktualisasi dalam bentuk demokrasi. Manakala sebelum pandemi, pemilihan umum kita bisa kampanye langsung dan lain sebagainya. Ketika pandemi banyak cara dilakukan, dan itu juga nilai efektivitas kampanye bisa kita teliti dan bisa menghasilkan sebuah teori baru. Dan ini menjadikan lingkup dari ilmu pengetahuan sosial. Nah, pembelajaran IPS sangat membutuhkan sosok guru yang benar-benar profesional dan mampu mengembangkan dirinya. Sehingga sosok guru memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan kemajuan zaman. Karakteristik peserta didik kita sudah belajar melalui media online. Kalau kita tidak bisa mengikuti perkembangan zaman seperti itu, kita tidak bisa. Bagaimana cara menjelaskan atau mentransformasikan ilmu-ilmu sosial. Ilmu sosial itu adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia. Menghubungkan tentang perilaku dan karakter. Nah, ini dikatakan sumber kegagalan dan keberhasilan dalam proses implementasi sebuah kebijakan. Ya. Misalkan kita sudah ada bicara dirumuskan kebijakan Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar, KBMB. Kemudian tidak disesuaikan dengan personel pelaksana. Ya, dosen-dosennya tidak mau mengupdate penggunaan pembelajaran, ya. Kemudian sistem organisasinya juga yang tidak tertata dengan rapi sehingga pengawasannya tidak tertata. Saya pun makan diri, bukan hanya sekedar bagaimana saya mengajarkan melalui media Google, tetapi harus saya rekam dan saya coba transformasi dalam bentuk YouTube. Nah, Anda nanti bisa lihat ini bentuk dari pengupdatean diri. Kalau saya kekeh, aduh saya nggak yakin nih, atau saya tidak puas kalau mengajar dengan melihat gitu kan, ya suka tidak suka kita harus merubah itu, harus berprasangka baik. Nah ini pada off cam nih, jangan-jangan cuma dinyalain terus ditaruh di handphonenya, orangnya pergi. Atau tutup aja lah, nanti kita bisa dengerin di YouTube. Ketika lihat di YouTube, di skip, kan bisa jadi seperti itu. Nah itu perubahan-perubahan itu yang menjadi kajian dari ilmu pengetahuan sosial. Bagaimana sih menyikapi perubahan proses belajar seperti itu? Itu ya, karena kita harus mampu dan bisa perubahan-perubahan. Gitu. Ya, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Dan nanti ada beberapa diskusi, saya coba buatkan diskusi ini di Google Classroom ya. Nanti saya coba berikan kode kelasnya,
beberapa soal latihan, beberapa tugas-tugas diskusi akan saya berikan di situ, tugas-tugas dan Anda bisa mengerjakan dan berdiskusi di situ. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi hari ini? Ada yang ingin ditanyakan? Ini ada satu orang yang keluar masuk, siapa ya? Halo, ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada, Pak. Baik, begitu. Saya berhenti merekam dulu ya.